Halo, selamat sore. Hai. Selamat bergabung lagi di live-nya Indo Voiceover. Yeay. Apa kabar Kak Amal hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, luar alhamdulillah. biasa. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan Kak Amal. Udah berapa tahun? Nggak sampai bertahun-tahun sih. Dari tahun lalu. Oh iya benar, setahun berarti ya. Wow, ada yang kangen gak sih sama Kak Amal? Coba-coba mana suara yang kangen sama Kak Amal ini? Aduh, ada kakak-kakak yang mungkin baru bergabung atau yang mungkin baru ketemu aku juga. Betul, ada Kak Indah, ada Kak Ama. Halo, selamat bergabung di live Indo Voiceover. Yeay. Kita sapa-sapa dulu kali ya Kak Amal ya. Bener banget. Nah, buat teman-teman juga nih bisa di-share-share juga ya live kita pada hari ini karena spesial banget di pembahasan kali ini kita Apa tuh? akan membahas seputar perfilman. Wow, Yeay. berarti ini lanjutan ya. Betul, lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Betul, jadi kita di bulan ini tuh sudah 2 kali live Instagram dan 1 kali live Zoom. Halo Kak, halo juga Kak Ama, halo juga Kak Mariza, toh Kak Amal. Kan tadi udah kenalan. Oh iya betul. Kok Kamal doang yang disapa? Aduh, aku aja yang disapa. Aku juga mau loh. Oke, halo juga. Jadi sebelumnya minggu pertama itu kita sudah membahas tentang mengenal karakter villain atau Wow. tokoh jahat pada film horor Kak Ama. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang apa Kak Gibi? Hari ini kita akan membahas hal yang bikin takut dalam film horor. Di sini ada teman-teman yang suka nonton film horor nggak? Aku Eh, kan di sini Kak. kan di sini ya. Iya. Kalau teman-teman yang di rumah ada yang suka nggak atau justru kayak aku nggak pernah nonton horor, aku sukanya drama Kak, aku sukanya yang romance gitu. Pada horor tuh seru loh untuk Seru banget ditonton. ya? Seru banget karena kan biasanya horor itu ada efek-efek jump scare-nya yang bikin kita tuh makin takut, makin merinding untuk nonton gitu. Betul. Wah, seru banget nih Iya, pembahasannya. ada kakak dari Senisiu. Halo, duh telat nggak ya? Enggak kok kak, kita baru banget mulai ya Kak Amal ya. Baru Jadi, banget. tenang aja Putisan, tidak telat. Jadi untuk teman-teman yang mau mengajak teman-teman yang lain untuk join di live-nya Indo Voiceover masih bisa. Yes, Gitu. betul banget. Dan kita untuk hari ini itu kita nggak cuma berdua ya Kak Gibi ya. Iya dong, kita tuh tidak berdua aja biar makin rame nih. Nanti kita akan mengundang para pecinta film horor. Ada ini nih dari Kak Suara si Aul, males horor ngagetin doang katanya. Isinya jump scare ya. Iya betul, itulah Kak. Hmm, Khasnya film horor Indonesia. betul. Kalau nggak jump scare nggak seru gitu. Kan beda ya kalau film horor Indonesia sama film horor luar tuh beda gitu loh. Vibes-nya beda. Vibes-nya beda Pemasannya banget. juga beda. Kalau Yes. Indonesia Apa tetap tuh? seru tapi kan Seru meskipun banyak dong. jump scare-nya. Setan-setannya itu. Yes. Setan-setannya sih. Setan-setannya. Betul. Iya sih, tapi kalau aku sendiri kalau untuk film horor ya, dari film horor Indo sama film horor luar negeri, itu yang bikin aku paling takut kalau nonton filmnya Indo itu ya hantunya sebenarnya. Kan serem takut Banget. Karena kita tinggal di sini ya dan suka kebayang-bayang tuh loh mesti sama hantu-hantunya. Misalkan ada pocong, ada apa, ada kuntilanak gitu kan kita suka. Hati-hati loh. Jangan dong di studio kita nih. Oh enggak, kita Aman sekarang vibes-nya dong. udah Heeh. enak banget ya. Betul, maksud aku hati-hati nanti kamu pulangnya gitu. Jangan gitu dong. Nanti jadi takut beneran. Nanti jadi takut beneran. Oke, kita cek dulu apakah partner kita, guest star kita sudah join. Oh, ternyata sudah. Langsung saja kita invite, nggak usah lama-lama. Iya, kayaknya mereka juga udah nggak sabar deh Mm-mm. ngobrol tentang film horor karena mereka juga Iya. Ding 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 ding. Mana nih? Waduh. Halo. Waduh. Apa ini? Gak mau diem ya. kenapa nih? Acting dulu nih kalau enggak. Ada. Sibuk banget ya.
Sorry habis ngobrol tadi sama tim. Oh gitu. Waduh, sibuk banget kayaknya hari ini Mas Tony dan Kak Dian. Gimana? Sibuk banget kayaknya hari ini. Oh iya ya, Ya, lumayan. Cuaca Oh, juga oke. kita harus produktif. Ya. Oh, betul. Enggak di Solo lagi. Kebetulan kita lagi pulang ya ini, pulang. Tapi nanti sore habis dari sini kita langsung ke Dieng. Ya. Oh, Ada. wow. Dingin loh, Mas. Nanti kalau hujan gimana? Kita cari kehangatan di sana ya. Ya. Aduh. Enggak ya. Aduh, takut banget deh. Oke, kembali lagi kita masih dengan kalian yang akan membahas topik yang masih seputaran film horor nih, Mas Anin dan kalian. Yes. Masih horor ya? Ada komen nih dari Kak Dery, Didi yang takut ada memedi katanya. Di Dieng itu momennya apa ya? Kita berdua. Iya ya, apa ya? Di Dieng Oke. itu nggak apa-apa, cuma pas kita berdua udah kesana baru itu horor jadinya. Gitu ya. Oke nih Mas Ade, minggu pertama kan kita sudah membahas mengenal karakter tokoh jahat atau tokoh villain yang ada di film horor. Terus minggu kedua kita membahas tentang dialognya nih Mas Ade, dialog ikoniknya. Ya. Kayak gitu. Terus minggu ketiga, nah ini yang paling seru nih, live zoom-nya ini Mas. Prakteknya, kalau minggu pertama, minggu kedua teorinya, ini prakteknya Mas di live zoom ini. Prakteknya ya kemarin seru sih prakteknya. Kemarin Prakteknya kan pesertanya juga lumayan ya, antusiasnya juga rame sih, jadi seru lah pokoknya. betul, jadi peserta bisa nyobain langsung rekaman online karakter film horor yang ada di film horor. Oh. Tapi kemarin pas rekaman film horor tuh takut nggak? Enggak lah, aku yang berani. Aku pemberani Mas, yang takut itu di sebelah Anda. Yang sebelah saya takutnya wajar, masih tutupan baju gitu. Kayaknya kalau Kak Gaby kan malah mainan game ya. Nggak film horor Enggak ya. dong, aku mah akan kuhadapi itu semua Mas. Gitu. Nah sekarang nih Mas, kita melanjutkan rangkaian acara live bulan ini. Hari ini tuh kita akan membahas hal yang bikin takut atau hal yang bikin ngeri ketika kita menonton film horor. Ya. Nah kalau Kak Amal sendiri tuh tadi takutnya tuh ini Mas, penampakannya. Yes. Bentuknya berarti. Setan-setannya Mas, setannya. Jadi kalau hantunya muncul itu yang paling aku hindarin, aku mending nggak nonton gitu. Kalau jam sekarangnya masih aman lah. Apa ya Tapi berarti kalau hantu Indo, lebih ke mukanya ya, make up. ya. Visual. Kalau Mas Anin sama Bian apa yang paling ditakutin kalau di film-film horor? Yang paling ngeri? Yang paling ngeri kalau di film horor. Mm-mm. Ngagetinnya sih. Tapi bukan ngagetin pada saat filmnya ya kalau aku. Mm-mm. Itu pada saat ada teman yang kaget, terus aku ikut. Itu. Oh, ikut-ikutan ya? Iya. Kalau filmnya sih cuma kaget itu karena ada teman yang kaget juga gitu. Jadi kalau temennya nggak kaget, otomatis Mas Anin juga biasa aja ya? Walaupun itu mungkin scene-nya mengerikan gitu. Ya biasa aja kalau aku. Oke. Nanti kalau nonton kita kan Mas Anin paling depan ya. Oh, boleh tuh. Iya. Karena kan Mas Anin katanya nggak takut ya sama jump scare sama film apa setan-setannya. Udah taruh depan aja kalau mau nonton film mah. Boleh. Boleh, menarik. Tapi filmnya komedi kan? Horor dong. Dari Kak Om Memorita. Terus dari sound effect-nya juga Kak, biasanya yang bikin horor duluan itu sebelum muncul penampakannya. Ya, setuju. Soundnya itu yang bikin ngeri. Ya, karena kadang kan
tonton dari film horor itu kan bikin deg-degan ya. Jegdeng, jegdeng, jegdeng. Jadi penasaran gitu. Ini soundnya suaranya kayak gini nanti apa kira-kira ya yang muncul gitu kan. Betul banget. Kadang udah ditunggu-tunggu suaranya mau besoknya udah berubah, ternyata hantunya nggak muncul kan, sering juga kayak gitu ya. Itu salah satu tips and trick juga itu sebenarnya, Kak Amal, Kak Gebi. Jadi Apa kalau tuh? misalnya mau nonton film horor biar nggak serem, biar nggak takut, di mute aja. Tuh. Betul ya. Jadi dong nih. Jadi nanti nggak tahu dong Mas, nggak feel banget, nggak dapet vibe-nya dong. Tapi benar kalau kata Kak VO Memorita ya, sound effect-nya itu kan yang bikin kita takut, bikin kita panik. Apalagi kalau jump scare itu kan sebenarnya kan karena suaranya kan yang ngagetin kan. Tahu jeng jet gitu kan. Nah itu udah kita mute aja. Solutif sekali ya. Ya, Oh, oke. Tapi kalau tetap udah di mute kita lihat tapi tetap takut gimana? itu layarnya aja dimatiin. Nggak nonton dong. Ya. Iya betul. Dari Kak Arum, aduh kemarin ketinggalan Zoom nih, aku besok ada lagi kah? Tentu saja di bulan depan tuh kita ada lagi Zoom-nya. Cuma bulan depan ini spesial Kak Amal. Temanya beda ya dengan yang lainnya. Seru banget pokoknya. Nanti Kak Arif pokoknya ditunggu aja. Kita bakal share info-infonya itu lewat Instagram di Indoviceover maupun Indoviceover Academy. Betul, jadi jangan sampai ketinggalan info pentingnya. Betul. Oke, nah kalau aku nih tadi setuju sama Kak Memorita ya, soundnya. Sama ini Mas, pergerakan kameranya tuh kadang bikin deg-degan juga nih. Kadang Ya. soalnya misalnya udah muncul nih, masuk ngeri kan, terus nanti pergerakan kameranya bikin kita penasaran, di kanan lah, di kiri lah gitu. Jadi di kanan ada nggak ya, di kiri ada nggak ya gitu. Betul. Apalagi kalau POV-nya tuh dari kita ya. Jadi kita tuh seakan-akan waktu nonton tuh kita yang ada di situ gitu. Jadi kita apa kamera nengok-nengok gini, aduh ini di mana nih hantunya nih gitu. Ya, betul. Yang sering bikin deg-degan. Kalau film horor paling deg-degan bagi Mas Ani dan Kak Gen apa tuh? Gimana Kak Gebi? Film horor yang menurut Kak Ani sama Kak Gen yang paling menakutkan banget apa? Film Horor horor. menakutkan. Nggak ada sih. Waduh. Waduh. Dengan lantang ya. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Maksud. Yang serem tuh ini loh, Sound the Ship, the movie. Nah, itu ngeri banget. Masa sih? Nah, Sound Tip kan nggak horor Mas. kata siapa? Horor itu. Itu bagi Horor ya? horor, Kak. Kambing-kambing itu. Domba ya, domba ya. Domba-domba. Horor itu mana ada kambing yang bisa berperilaku kayak gitu. Horor kan? Horor. Tapi nggak ada jam scare Mas. Loh, horor itu tidak selalu harus jump scare, Kak Amal. Terus Horor. horornya dari mana itu? Horor itu kan bisa yang hantu-hantu, bisa yang jump scare, atau misalnya kayak thriller bunuh-bunuhan gitu kan, itu juga termasuk film horor sebenarnya. Horor thriller kan? Ya. Tapi walaupun di sana tuh mungkin tidak ada jump scare-nya ya, tapi ada adegan bunuh-bunuhan, darah-darahan, yang benar-benar dikelihatanin bacok-bacokan dan sebagainya. Nah, itu kan itu juga film horor sebenarnya. Oke, serem ya. Iya sih, cuman kalau sound musik kan masih ada lucunya ya dari bentukannya juga gitu. Aku tidak percaya sama Sanin. Emang ya susah percaya sama sound itu susah. Ini kalau Ada siapa nih? kalau tanya sama partner kita di belakang tuh. Sapa-sapa dulu dong. Siapa sama Rizal? Coba Kak, mari kamera. Gimana kemarin? Apakah film sound itu termasuk film horor? Itu masuk film horor nggak? Oh, termasuk. Mas Sanin nih. Pasti kamu takut kan dia ngapain sama Sanin, makanya kamu bilang termasuk.
Ini di belakang kami masnya udah ada Simon nih, gini. Awas kamu ya. Jadi kan makannya gini ya. Jam iya nggak ya? Gak apa-apa. Diancam. Betul. Ada komen nih dari Kak Ruang. Harus kacamataan ya kalau cewek. Enggak sih Kak, kebetulan memang kita minus uang makanya. Kebetulan minus, jadi mengharuskan kita untuk menggunakan kacamata gitu. Iya, benar. Kalau misalkan nggak pakai kacamata bisa juga, cuma nggak kelihatan. Nanti gini-gini kan. Gitu. Ruang. Oke, terus ini ada Kak Memorita lagi nih. Kayak Ju-on atau apa ya itu Kak, suara krek yang aja tuh udah serem. Mana hantunya muncul slow motion dari rambut dulu terus dari jarinya. Gitu. Ada yang nonton film Juan nggak? Udah pernah nonton belum? Kalau aku sih udah. Aku belum. Aku udah, tapi lupa. Itu serem sih, Juan serem sih. Kalau horor Jepang ya, oke lah. Horor Jepang, horor Thailand tuh oke lah. Gitu. Yang terbaru kemarin film apa ya Mas? Film horor Indonesia. Indonesia? Ada nggak yang nonton film horor Indonesia baru-baru ini? Ada nggak sih? Film horor. Jarang Iya ya? ya? Keluar tuh. Iya ya, Apa yang- seringnya film luar ya Mas. Ah, Kalau film luar Apa nih baru-baru ini yang udah ditonton? baru-baru ini yang udah ditonton. Apa deh yang Oh iya. Apa yang boneka-boneka? boneka Jepang. Ini Dollhouse. Dollhouse. Oh, Dollhouse. Ya, itu horornya kenapa tuh? Itu recommended tuh. Tentang anaknya udah meninggal terus masuk ke dalam boneka gitulah. Oh, jadi nanti bonekanya jahat gitu ya? Ya, gitulah. Mungkin kalau Amerikanya Chucky kali ya. Amerikanya Caci, Indonesianya Dedol. Yes. Nah, ya model-model gitu tuh. Tapi kalau jedol itu kayak Annabelle gitu nggak sih? Ya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip ya. Ya, Annabelle kan seperti itu ya Mas ya. Betul. Kenapa Mas ini? Kayak Annabelle gitu betul. Jadi Tapi arwahnya emang ngeri sih. Boneka ada arwahnya jadi hidup gitu, itu ngeri juga sih. ya. Padahal kan kalau boneka lucu ya. Belum tentu boneka ada arwahnya tuh belum tentu serem. Oh, iya, Nggak serem kok. Toy Story bener. Toy Story, Iya, itu kan boneka bisa gerak. boneka hidup. Tapi kan baik-baik gak sih Toy Story? Tapi ada cerita horornya. Yang pink itu ya? Boneka pink itu? Lutsu. Itu jahat. Jahat. Itu kan jahat kan? Hmm. Toy Story lucu Mas. Aku suka Buzz. Suka apa? Film Toy Story. Karakter Buzz. Story Buzz Lightyear. Ya. Terus Ya, apa ya. tuh ceweknya? Itu paling horor sih. Kok horor? Horor. Iya kenapa? Tapi cuma horor. Ya, Bukan alien. oh iya deh. Itu Ya, yang serem, alien mata 3 Ah, itu. itu yang- Iya, itu yang serem tuh. Mentan. Hah? Di Toy Story kan alien yang serem itu loh, yang warna hijau. Ah, Oh, aliennya. Iya. Nah, itu kayaknya di studio kita tuh ada deh bonekanya Apa? itu tuh yang Ada. kan Toy Story itu alien. nah itu serem tuh. Pas serem banget. Nah, Ini aku Serem jadi nggak? ingat sesuatu ya. Ini serem loh, ini serem loh. serem kan? Serem nggak? Ayo. Maksa ya. Ini nggak serem Mas. Itu lucu. Fantasi kan pada setuju kalau itu lucu. Dia itu yang bilang serem. Astaga.
Gimana tadi? Ya, lo dihancurin sama Amal nih. Di sini deh. Ada yang komen kayaknya tadi. Sekarang horor itu apalagi mendekati Idul Adha. Hah? Disembelih. Yang mana ya? Horor. Besi. Oh, Sound Sleep, iya betul. Benar, kasihan loh. Horor banget kan? Oh iya. Waduh, apalagi mendekati Idul Adha. Setuju sih. Mungkin kalau Kak Arum suka nonton film horor apa tuh Kak Arum tuh? Kak Arum suka nonton apa nih? Atau gini deh, film paling horor menurut Kak Arum selama ini ini ya, selama yang ditonton, bener. Tahta tertinggi. Wah, tertinggi. Kalau menurut kalian, Conjuring serem nggak? Conjuring. Enggak, Gampang. serem. Serem tahu mas aku nontonnya yang pertama tapi ya. The Conjuring. Sebenarnya kalau film paling horor sepanjang masa itu tuh malah film-film dokumenter. Apa tuh? Ramat. Bukan. Malah film G30 SPKI gitu. Itu horor. Itu pembunuhan, Mas. Itu paling horor. Itu kita. Iya sih. Film ini apa? Merapi. Apa Merapi? Merapi sih, Mas. Yang dokumenter yang Merapi itu kan. Keramat. Sama deh. Nah, yang di Jogja Iya. itu Tapi itu horor. kisah nyata ya? Saya nyata. Biasa Kok tahu aja. bisa nyata? Iya, semuanya nyata. Kalau Emang kalau Kak Bian nih juga punya film favorit sepanjang masa apa? Kak Bian? Horor. Horor. Horor mas. Favorit. Suka aku horor. Bagus. Yang paling. Yang paling favorit ya horor ya. Casper. Kartun. Yang live Animasi dong. Iya Yang sih. live action. Nah itu horor tuh. Suka. iya. Tapi aku juga ada film horor. Yang Apa? kartun. Scooby-Doo. Oh, ada dia episode-nya lagi kan? Ya, dia kan emang suka nyari-nyari gitu kan. Nyari apa tuh? Nyari apa Kak Amal? Iya, ada episode horor-horornya. Tapi Terus sih. Aku penasaran deh. Suatu film bisa dikatakan itu sebagai film horor, itu tuh apa gitu? Maksudnya apakah dari alur ceritanya itu ini dikategorikan sebagai horor atau tadi Bian bilang Casper, padahal kan Casper secara bentuk dia lucu gitu walaupun memang Casper itu hantu tuh. Ya. Ya sebenarnya dari alur cerita ya, terus dari karakter ya. Karakter yang bentuk-bentuk model kayak penampakan dan sebagainya ya, bentuk hantunya gimana dan sebagainya tuh ya. Cuma dibalik semua itu pasti ada suara, ada efek-efek dan terlebih voice overnya itu yang memang berpengaruh banget ya dalam dunia film juga. Itu juga ibaratnya gini deh, kalau misalnya nonton film horor tapi pada saat hantunya muncul emang visualnya serem, tapi terus ternyata suaranya ayo sini, suaranya lucu gitu kan, jadi nggak serem kan gitu loh. Ya. Jadi seberapa sepenting itu juga gitu loh voice over. Sepenting itu juga voice over dalam dunia film. Jadi kalau misalnya mau dibilang faktor apa yang mempengaruhi film horor, ya salah satunya adalah suara. Yap. Oke. Nah, tapi Mas, ada kan mungkin beberapa kali ya yang film horor, tapi mungkin setannya itu enggak yang pakai suara gitu loh, cuma menunjukkan penampilannya aja gitu. Nah itu apakah masih tetap horor dengan cuma visualnya aja, mungkin ditambah sama sound efeknya gitu kan kalau diem aja gitu kan berarti dia tidak menggunakan voiceover. Tapi mungkin ya nggak tahu juga
sejauh ini kalau misalnya yang aku tonton film-film hantu yang tidak ada ngomongnya gitu misalnya ya, itu tetap suara rintihan kah, atau malah dia cuma nangis doang kah, atau dia cuma kayak suara ketawa, atau malah kayak suara orang kecekek gitu. Itu kan itu termasuk voice over gitu. Ya, ya, ya. Begitu aja tuh itu sudah bisa ngeri gitu loh. Ya, ya, ya. Iya, betul. Oh, ada nih dari Kak Arum. Oh, Inget aku. Oh, that's Oh, Inget apa sih? Oh, The Silent. The Silent. Ngeri. Film luar berarti ya, The Silent ya? Challenge serem, Dead Silent serem. Pernah nonton juga Mas Ani ya? Pernah, Dead Silent itu yang boneka-boneka itu ya Kak Arum kan ya? Yang boneka-boneka itu dia bunuh-bunuhin gitu, cuma korbannya yang dibunuh itu pada saat disiksa atau apa tuh dia nggak boleh bersuara gitu, jadi emang harus gitu. Makanya namanya The Silent. Iya, 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 iya. Emang apa efeknya kalau misalnya yang dibunuh suara? Coba tonton sendiri. Aduh, penasaran deh. Ya, nanti kita nonton bareng ya, Mas Anin. Boleh. Seru tuh pasti seru-seru. Iya, penasaran. Banyak juga ya ternyata film-film yang wadahnya itu boneka gitu. Ya. Makanya ada di tos tuh kalau misalkan punya boneka di rumah itu suruh ngasih jarum di kepalanya biar hidup. Oh gitu, mitosnya gitu, mitos Jawa. Nggak tahu dari siapa. Oh, tapi aku mendapatkan itu. Biar nggak hidup. Biar nggak juga sih. Iya, Katanya ditambah apa? ditambah apa? Dikasih jarum. Oh jarum. Satu aja. Oh, itu siapa yang bikin ya? Aku juga Nggak tahu ya. Tapi ada kayak gitu. Tapi biar nggak hidup. Tapi lebih asik sih kalau misalnya Hidup. malah hidup. lebih Kalau aku apa? Kalau beneran hidup, ih, ngeri. Tiba-tiba kan kalau pas aku tidur dia sudah muncul di depan mukaku. Iya, bonekanya berjalan. Boneka punya rambut gitu. Ini dari kakak. Coba Kak Arum nih. Nah kaget banget, aduh bentar. Nah kaget banget pas ternyata kakek atau neneknya itu udah netop. Ini masa film Dead Silence tadi ya? Film Dead Silent tuh. Oh, tapi gerak-gerak ternyata digerakin punggungnya bolong, well. Sendal bolong. Apa? Sendal bolong. Sendal. Wah boleh nih kita kapan-kapan gitu nonton bareng ya, The Silent ya. Dari sinopsis cerita yang dikasih tahu Mas Aung sih sepertinya menarik ya. Tapi film lama ya Mas? Film lama sih itu. Coba deh nanti keluar live ini tonton trailernya deh. Oke. Oh iya siap. Oh, ternyata banyak juga yang kenal sama film itu ya. Kayak Tri Alive nih. Oh iya benar, lupa banget ada film itu. Terkenal berarti ya film Dead Silent ini ya? Kenapa lama itu? Lamanya tuh tahun berapa, Mas? Berapa ya film itu ya? Kalau nggak salah, 2027? ya 2000-an kayaknya. 2027. Ini baru 2026 tahun. 2007. Salah baca, ada 2007. 2000-an awal. 2007. Oh, 2007. Ya, Oh. aku belum nonton sih. Nonton deh. Coba kalian nonton itu deh. Nonton trailernya dulu deh nanti kelar ini. Oke. Yes. Kalau aku kemarin nonton apa ya? Apa? Tapi dia creepy sih. Horor tapi creepy. Bukan yang hantu gitu loh. Apa? Jangan-jangan kecil aku juga pernah nonton. Apa sih? Yang anak kecil ya? Iya, yang anak kecil apa ya? Apa misalnya ya anak kecil Mas, kita lupa. Anak kecil horor. It. Bukan, Wipan. Nah, Hah? Wipan. Oh, Weapon. Nah, itu bagus juga sih. Ya. Creepy kan tapi itu filmnya. Bagus. Ipan bagus. Yang kalau misalnya menurut
Kak Amal dari film Weapon itu yang bikin dia serem apa? Yang bikin serem itu apa ya? Kalau serem menurutku enggak sih Mas, tapi creepy. Creepy ya. Heeh. Bikin merinding aja lihat orang-orangnya itu. orangnya. Kayak gerakannya dia diem aja ya, anak-anak itu kan pada diem aja. Terus mereka lari tangannya ke belakang tuh menurutku serem. Sama lihat nenek-nenek yang kayak badut itu juga, itu serem sih. Ya, bener. Tapi kan di situ juga ada suara-suara sound effect dan sebagainya yang emang Betul. kan ya. Mendukung. Ya. Nah, Aku juga buka tuh. Bukan itu. Mirip-mirip sih sama film-film. Waktu itu aku pernah nonton film As. As. US. Yes, US. Aku kan sorry. Mas, ya. Itu film yang menurut itu loh. Budu-buduan bukan sih? Bukan. Filmnya aku juga nonton deh. Identiknya memang kayak mereka tuh ada kehidupan lain gitu loh, Mas. Nah, kehidupan lain ini itu pengen masuk ke kehidupan kita. Jadi kayak bisa tukeran gitu loh masuk. Misalnya aku masuk ke kehidupanku yang lain gitu. Nanti aku tuh orang lain yang ada di kehidupan dia. Kehidupan yang lain. Paham nggak ya? Beda universe aja tapi orangnya sama gitu. Nah, itu dia maksud saya. Beda universe. Jadi kalau misalnya, ini kan GB aku kan kayak gini nih. Nah, nanti kalau misalnya GB di universe lain tuh dia tidak bisa ngomong, Mas. Oh, ya. Yeah. Gitu. Jadi mereka tuh pengen masuk ke kehidupan kita. Marvel gitu ya. Masih satu Iya, super. itu serem banget dari sound effect-nya, terus penampakannya sih bukan yang setan-setan gitu ya. Ya itu creepy sih. Itu soundnya Sangat-sangat terus ketika mereka mulai berbicara tuh juga ngeri banget gitu. betul. Apa itu suara? Maksudnya dia ngomong pada saat dia ngomong. Ngomongnya ya pelan, lirih, cuman dia bisa bikin audiens yang melihat dan mendengar itu tuh merinding gitu. Sama tatapannya. Nah, ini berarti kan sama kayak yang kita bahas di Zoom kedua ya, di bulan ini. Ya. Yang apakah karakter horor itu harus selalu bersuara horor gitu loh. Ya, betul. Ternyata enggak ya. Nah, nyatanya itu kayak tadi Kak Gaby bilang, walaupun dia ngomongnya biasa pelan, tapi tetap membuat Kak Gaby takut kan? Yes, betul. Nah, jadi nggak selalu yang horor-horor itu tuh suaranya tuh harus yang serem berat. Enggak. Itu pembahasan kita di Minggu kedua kemarin. Iya. Ya, betul. Kalau misalnya balik lagi ke minggu kedua kemarin, jadi sebenarnya susah nggak untuk memerankan karakter suara horor? Untuk memerankan karakter suara horor, Susah nggak? susah. Susah. Kenapa susahnya? Kalau menurutku karena aku juga belum terbiasa ya, jadi kayak menciptakan suara horor yang mungkin sesuai sama visualnya, sama karakternya. Misalnya dia karakternya itu misalnya mungkin judes, terus kita bikin suaranya ya seperti itu sulit juga menurutku menciptakan suara itu yang sesuai. Oke, nah berarti kalau misalnya kayak gitu, untuk menciptakan karakter yang sesuai dengan suara karakter horor gitu ya, itu tips and triknya apa aja tuh Kak Gaby? Untuk menciptakan dengan sesuai karakternya ya. Ya. Paling
mungkin ini ya, pertama ya baca skrip terus bisa lihat referensi mungkin ya, karena kan misalnya di skrip butuh suara ketawa, misalnya ketawanya bukan bentuk setan ya, misal ketawa manusia tapi yang misalnya melengking kah atau alam aja. Nah itu mungkin juga bisa cari referensinya kayak apa, terus dengan referensi itu kan kita bisa dapat bayangan ya. Betul. Ya. Gitu. Mengimajinasikan. Yes, seperti itu. Ya. Tapi Oke, kayak- jatuhnya banyak juga ya apa namanya tokoh-tokoh horor atau mungkin zaman dulu kayak Susana itu kan ikonik banget kan. Padahal sering banget Susana juga berperan bukan langsung sebagai hantu gitu katakanlah. Bahkan ketika ngomong biasa aja jatuhnya juga udah serem. Ya, Ya nggak? Apakah itu karena auranya atau apa ya? Bisa Iya, ya. kayak gitu ya. Gak di makeup aja udah serem ya Susana ya. Yes, tapi itu karakter yang mungkin udah dibangun Iya. jadinya udah terbentuklah seperti itu tanpa Iya. dibuat-buat. No, itu itu bener tuh Kak Gebi. Jadi Kak Cabai itu ngomong itu ya, dari intonasinya juga betul. Betul. Iya, betul, intonasi. Ah, Kim. Yes. berarti Kak Kim nih nonton nih yang minggu kedua nih. Ya kemarin nonton dia. Itu kan kemarin kita banget Kak Kim nih. Kak Kim nih join terus. Wih, terima kasih Kak Kim. Halo. Halo. Indonesia. Orang Korea kan itu. Oh Kak Kim ya. Wah, bisa berbahasa Indonesia. Coba Annyeong. dong, coba ngomong Korea dong Kak Kim. Gimana? Keluaran suaranya ya Kak Kim ya? Ayo diketik aja, diketik aja Kak Kim. Diketik ada suaranya. Enggak dong. Maksudnya ketik ini huruf Korea. Oh. Masa ketik ada suaranya? Gimana sih Kak Anin nih? Kayak saja yo apa tuh? Goya bogo sipo otoke. Cagia aku tahu tuh artinya cagia. Cagia itu sayang bukan sih? Cagia. Cagia. Apa tuh artinya Kak Mal? Cagia goya bogo sipo otoke. Aduh nggak tahu. Kamu kita drakor loh. Ya aku nonton kan pakai subtitle. Cagia itu apa ya? Sayang. Oh, sayang. Betul, cagia tuh sayang. Ya, kayak Yobo. Hah? Yobo. Yobo juga sayang. Oh, Yobo. Ya. Oh, Di luar. itu panggilan suami istri. Pakai bahasa Jepangnya apa? Pakai bahasa Jepangnya apa pasahin? Toke bahasa Jepangnya ini nih, toke bahasa Jepangnya apa? Bahasa Jepangnya Apa? toke-chan. Oh, toke-chan. Chan. Kalau bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya apa? Toke. Ini Toke ini. Ada dari Saud nih, di Indo kok jarang ada hantu cowok ya, apa suara cowok kurang nyeremin, masa genderuwo doang kakek cangkul aja di Iya ya, iya betul ini loh. Kakek canggul. Iya sih. Iya ya, kenapa ya Mas? Kenapa itu masih menjadi misteri sih? Iya sih, kita juga bingung. Kemarin waktu kita nyari tema, nyari sub bahasan itu juga susah kita nyari karakter hantu cowok. Jarang. Betul. Benar, cuma genderuwo, paling terus yang model-model demon-demon gitu ya. Iblis-iblisan Iblis di situ. Iya, berarti dia bukan yang berbentuk setan ya, maksudnya untuk voiceover cowoknya. Ya, kenapa nggak ada ngesot tapi cowok gitu? Kenapa nggak ada gitu loh? Iya ya, visualnya tuh juga cewek loh Mas. Iya kan?
Terus Apa apa lagi? karena hantu Indonesia banyak cewek ya? Kayak Iya, kayaknya kuntilanak. populasinya emang banyak cewek, nggak cuma manusia. Ya, Iya juga. di tapi atau mungkin karena cewek itu lebih rasa penasarannya lebih gede ya. Iya Rasa nggak sih? penasaran. Iya kan biasanya kalau hantu-hantu itu kan mereka masih berkentayangan karena mereka masih ada sesuatu yang membuat dia penasaran, belum bisa tenang. Juga sih. Iya kan? Kalau cowok kan bodo amat gitu Ah. kan. Bisa ikhlas mungkin ya kalau cowok ya. Iya kan? Aduh, iya juga. Hantu jeruk purut cowok nggak sih? Hantu jeruk purut. Oh ya, hantu jeruk purut ya betul. Yang Tapi itu dia ya, ngomong juga. yang kepalanya nggak ada, yang dia kemana-mana bawa kepala. Itu hantu jeruk Ngomong purut. Hmm? Ngomong juga kah? Nah, tapi kalau ngomong nggak tahu ya ngomong apa nggak ya dia. Kayaknya enggak sih, Mas. Nggak tahu juga ya, aku lupa juga lagi hantu jeruk purut. Ini Iya. loh, itu di film Jembatan Ancol tuh ada Si manis. ada yang botak itu. Itu kan cowok Oh tuh. iya. Oh, ya. Hmm. Tuh. Siapa? Nih, Cowok. Kak Triwas nih gagal. Nggak gitu. Oh, nggak gitu. Nggak gitu kok katanya. Bu. Ya itu masih misteri ya kenapa kok banyak hantu cewek. Iya ya. Kayaknya nggak menarik aja deh kalau cowok hantunya. Apa karena vibe suara cewek kalau udah jadi setan tuh ngeri ya? Ya enggak juga. Enggak juga. Ya cowok-cowok juga sebenarnya bisa aja kalau mau ngeri ya. Ih, hantu mumun cowok nggak sih? Mumun. Ya Mumun cowok. Nah, itu. Ada yang cewek kan. Mumun kan punya pacar kan. Kalau ada 2 tuh. Mimin. Iya, Po. Mimin. Enggak tahu pokoknya kan kalau saya ingat kok ada 2 ada di film itu tuh ada yang orang sama iya kan. Tuh. Coba aku cari. Itu Mun dan Mimin tuh meninggal secara bersamaan kan? Cewek Jeffrey cowok. Nah, benar-benar. Oh, mumun cewek, jadi cowok. Muval tuh. Mumun cewek, Jeffrey cowok. Nah itu. Oh, ya. Oh, berarti mumunnya yang cewek. Ya. Oh, Mumunnya apa sih cewek? Jeffrey-nya Mantap. kok. Jeffrey-nya tuh masih manusia pada setan juga dia. Siapanya? Hantu. Jeffrey. Jeffrey itu udah setan dia. Iya, sama kayak Mumun sudah bentuk bocah. Dari kali itu langsung nyari hantu Mumun yang muncul langsung pocing. Kaget dia. Mana ada Mumun kok cowok, berarti bukan kamu. Itu yang cowok tadi Jeffrey. Aduh, kecil nontonnya. Iya juga sih ya. Dan Jeffrey. Betul. Masih menjadi misteri juga sih. Di film itu tuh si Mumun sama Jeffrey tuh ada percakapan nggak ya? Ada ngomong nggak sih? Ada ngomong nggak tuh? Nggak tahu. Lama banget sudah. Oh, aku ingat hantu cowok. Siapa? Pennywise, Oh, baju cowok ya. baju cowok. Ya. Kalau luar banyak. Kalau Indonesia yang jarang. Kalau luar mah banyak. Bikin mas karakter hantu cowok di Indo. Ya. Bikin mas. Boleh. Nanti Pemerannya makannya yang isi. Ya jadi karakternya. Jadi Pasannya yang gitu. ini aja ya. Iya. Serem kan? iya. Sini sama Om. Serem tuh. Kenapa? Kan aku tinggal ngomong sini sama Om. Itu kan Nah, serem itu tuh. serem banget. Udah, itu jelas. Serem banget sih. Tapi lebih serem kalau Mas Amin yang ngomong. Nah, iya. Nggak perlu gimana-gimana, udah serem. Dia ngomong biasa sini sama Emak juga. Duh, takut banget aku. Iya sih. Jadi Kak Tri Live. Mana ada bumbung kok cowok. Iya Kak, mohon maaf ya. Dari Kak Bung Fal.
Yes. Numpang tanya, berarti kakak-kakaknya ini POTN semua ya? Kamu? Boleh dijawab? Mas Adin? Boleh dijawab? Lempar-lemparan. Mas Adin dulu lah. Kalau misalnya VO Talent sih, iya, VO Talent. Cuma kalau misalnya untuk mempelajari lebih dalam ke sana, sebenarnya aku nggak terlalu mendalami ya untuk ke arah sana ya. Tapi kalau misalnya untuk VO Talent, ya aku bisa disebut, aku pun juga VO Talent gitu. Karena aku juga udah pernah mengerjakan beberapa project gitu. Nice. Keren. Kalau kalian? Yes. Nice. Kalian Kalau gimana? Kalau aku sebenarnya lebih fokus ke ternak kambing ya. Ya Allah, Kambingnya ditinggal ya ini ya berarti ya. Ternak kambing besok kalau misalnya mau idul ada ya, jadi Tolong tolong. bisa kontak saya. Nah, kebetulan boleh mau ya banyak. Kak Dian, kalau itu lahir nanti aku hubungin kamu. Oke, beli yang banyak ya biar cepet kaya nih. Diimpor langsung Kayak dari dikirim langsung loh. Amal gimana? Kak Gebi gimana? Sama gimana? Kalau aku sih lebih ke kalau ada job aja ya. Tuh yakin gitu sih jawabnya. Tapi kan Kalau secara profesional tidak, bisa dibilang belum ya kalau untuk profesional. Masih belajar. nah, berarti kan kalau misalnya Kak Amal pada saat mendapatkan project itu, Kak Amal itu sebagai VO Talent di situ. VO Talent untuk project itu. Oke, tapi belum didalami secara apa ya? Belum fokus ke situ gitu sih. Ya, karena mau mendalami itu nanti akan berubah menjadi profesi. Profesional. Yes, profesinya sebagai VO Talent itu profesi. Tapi pada saat Kak Amal dapat project untuk mengisi VO di sebuah project itu, berarti itu Kak Amal VO Talentnya. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Tuh, ada pertanyaan dari Bung Fal. Buat gabung caranya gimana Bang? Tuh, silakan. Boleh banget Bung Fal. Kali Kak. Ya, Nanti Kak siapa nih yang bertanya? dari Bung. Oh, Kakak Bung. Nah, namanya Bung aja ya. Iya, Bung. Jadi gini Bung. Kakak tinggal apa namanya ketik aja di indovoiceover.com Kak. Nanti di bagian sign up itu sudah ada tuh apa namanya gimana cara kakak untuk bisa mendaftar menjadi talent Indo Voiceover. Nanti kakak bisa kirimkan sampel suara terbaik kakak Bung kakak. Gitu. Nah, selain itu kakak juga bisa cek aja Instagram Indo Voiceover Kak di bagian highlight story bagian register talent. Nah, di situ juga sudah kita jelaskan tata cara bagaimana cara mendaftar untuk talent di Indo Voiceover seperti itu. Gitu. Nanti kalau sampel suara kakak itu sudah masuk nih di email kami, kita akan preview terlebih dahulu nih Kak, tim Indo Voiceover gitu. Kita akan menilai. Nah, nanti lolos tidaknya itu akan kita informasikan melalui email juga Kak. Seperti itu. Yes. Pokoknya caranya gampang banget. Jadi teman-teman kalau mau tahu step by stepnya langsung cek di Instagram kita Indo Voiceover. Yes, betul. Itu. Jadi bisa langsung daftar sekarang juga. Yes. Itu Kakak Bung. Dari Kak Strawberry. Proyeknya apa aja Kak yang udah pernah dikerjain? Nah, itu masalahnya proyeknya apa aja? Projectnya apa aja? Banyak nih. Ratusan. Kalau misalnya yang ini deh, yang paling kalau misalnya suka ngegame, nah game Last War yang ada di Last War ya tuh ada di Android, ada di App Store. Langsung download yuk.
Yuk, kita dengerin suara Mas Anin. Iya, kita dengerin suara Mas Anin. Itu di situ aku ngisi 2 karakter. Gitu. Kelas. Keren banget nih Bu Anin. Pada bisa karena terbiasa ya, kata Kak Edina Fedora. Betul, terbiasa juga itu mempengaruhi juga. Ya, kita bisa karena terbiasa setiap hari ngedit suara orang ya. Sering dengerin ya, jadi kayak gini ya. Bisa nih coba sendiri gitu ya. Jadi kita sebenarnya di sini bekerja sambil belajar. Mantap. Gitu. Nah, bisa juga nih untuk netizen gitu kan ya, misal pengen juga seperti Mas Anin ataupun Kak Amal ataupun kalian yang pengen mengisi project voiceover gitu, bisa latihan atau ikut kelas online-nya Indo Voiceover Academy juga boleh. Yes, dan caranya gampang banget ya teman-teman. Jadi di Indo Voiceover Academy itu kita menyediakan banyak banget kelasnya nih, dari yang tanya ya Kak Cinta. Nah, untuk kelasnya itu macam-macam. Mau belajar voiceover basic kita ada, mau belajar yang level lanjutan juga ada, mau belajar recording atau editing, atau misalkan yang sekarang lagi mau ngerjain project podcast gitu ya, kita juga ada kelasnya. Nah, buat teman-teman yang juga pengen fokus buat dubbing, nah kita juga ada tuh kelasnya, kelas dubbing. Nah, caranya gampang banget teman-teman, langsung aja kunjungi websitenya indovoiceoveracademy.com, atau misalkan mau lihat-lihat dulu, itu bisa langsung aja juga cek Instagramnya Indo Voiceover Academy. Nah, nanti untuk pendaftaran kelasnya teman-teman langsung kunjungi web, kemudian daftarin aja nama teman-teman ya, pakai username, kemudian ada password dan lain-lain, dan bisa langsung dicek aja. Untuk harganya berapa Kak? Harganya murah banget tentunya ya. Mulai dari 99.000 teman-teman udah bisa berlangganan selama 1 bulan, dan itu bisa akses semua kelas gitu. Jadi nanti udah bisa ngikutin semua kelas yang ada di Indo Voiceover Academy. Caranya gampang, dan teman-teman mau nontonin kelasnya berapa kali pun dan kapanpun dimana aja itu bisa banget. Gitu deh. Yeay. Kalau misalkan mau ada yang ditanyain atau masih bingung gitu, teman-teman bisa langsung aja chat adminnya ya. Betul. Jadi dibekali dengan kelas-kelas yang ada di Indo Voiceover Academy. Yes. Makanya karena lengkap banget ya Kak Amal ya. Ya, semua ada. Bahkan yang cari editing juga ada ya? Iya, ada banget. Wow, jadi kakak voiceover itu tidak hanya bisa voiceover, tapi kakak juga bisa gimana sih cara editnya, terus bisa menghasilkan kualitas audio yang bersih, yang bagus. Tuh. Yuhu, aduh tidak terasa ya, kita ngobrol udah berapa hari? Berapa hari? Seminggu. Seminggu, lama banget ini, kayak udah berapa kayak aja nih kalau dikumpulin. Yes, betul. Obrolannya emang seseru itu ya, yang live Instagram Indo Voiceover gitu. Apalagi kita ngundangin mereka nih, kakak-kakak SE yang akan dikenang nantinya. Ada ini nggak fanbase kakak SE nggak? Besok ya kita buat ya. Nah, iya, kayaknya harus dibuat sih, Mas. Janganlah, kita tuh apalah, kita bukan siapa-siapa. Ya. Loh, kita tuh hanya orang yang ingin berbagi ilmu kepada teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, mulia sekali. Betul sekali. Aduh, aku makin ngefans, tapi kalau kayak gitu, iya, aku karena ngefans sama SE. Nanti ketua fanbase-nya gitu. Tadi kalau nggak salah Kak Maritza di belakang nih ada pertanyaan. Penasaran? Apa tuh Kak Maritza? Siap-siap menjawab. Kita panggil kerja. Halo. Kak Marisa. Berasa ini ya, terpressure banget Kak Marisa kayaknya. Iya. Jadi ada pertanyaan ini buat Kak Amalia sama Kak Gaby. Waduh, aku udah pergi. Di sini dong.
Oke, untuk Indo Voice Over itu ada komunitasnya nggak, Kak? Ada komunitasnya enggak, Kak Gaby? Tidak ada kak, kita tidak online di Indonesia Academy. Oke. Tuh, baik, terima kasih. Kamu cuma mau nanya satu pertanyaan itu tidak? Iya, cuma itu aja. Tapi teman-teman tenang aja kalau misalkan mau cari komunitas yang berhubungan dengan voice over talent atau apapun itu teman-teman bisa langsung aja cari aja di Facebook ya, ada banyak banget. Siap, Kak Amal. Betul Kak Marisa, bisa cari di Facebook. Baik, terima kasih. Mas Anin. Mas Anin nggak usah Mas Anin nih. Mas Anin. Kamu diapain sama Mas Anin? Iya, di tengah-tengah mereka berdua lagi. Ya, kita alihkan ke Kak Mariza ya. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih untuk netizen, untuk semua yang sudah join di live kami hari ini. Terima kasih banyak dan jangan bosan-bosan untuk terus nonton live-nya Indo Voice Over. Yeay, sekali. Dan untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait live bulan depan atau live Zoom bulan depan, stay tune terus di akun Instagram Indo Voice Over maupun di Indo Voice Over Academy. Oke, kalau begitu terima kasih juga kepada kakak-kakak FE yang rajin ya sekarang gitu menjadi bintang tamu di live kita gitu. Bagian kayaknya ya. Hasil alih nih benar ya. Takut banget nanti live-nya tiba-tiba SK terus gitu. Aja nggak apa-apa. Iya, oke, nggak apa-apa. Ambil aja. Ambil alih aja nggak apa-apa sih mas gitu. Terima kasih banyak ya Kak Anin, Mas Jan sudah mau sharing-sharing, membagi ilmu, membagi pengalamannya juga kepada netizen, kepada yang sudah nonton di live kita sore hari ini. Yes, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Betul, oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di live berikutnya. Aku Gidi Amal dan Kak Amin Kabia, mari kami undur diri terlebih dahulu. Bye, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.